Perkenalkan, nama saya Yuliana Herlin SPD. Saya mahasiswa PPG DIT 1 tahun 2025 dari LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Saya mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Lembaga Sekolah Dasar Impres Baibelang. Kali ini saya akan mempraktek pengajaran di kelas 5 dengan topik Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Dan tentunya banyak sekali kekurangan, karena itu dibutuhkan kritikan dan saran dari para dosen. Dan mari ikuti video praktek pengajaran saya dan selamat menyimak. Selamat pagi. Luar biasa. Mana luar biasanya? Cukup semangat. Ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi malam hingga saat ini. Saat ini kami berkumpul dalam ruangan ini untuk memulai pembelajaran kami. Karena itu kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami belajar hari ini kami bisa memahami dan mengerti. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada berapa orang? Ada berapa orang? Siapa mereka? Tanpa pemberitahuan? Ya, baik. Kita lebih segar lagi dalam pembelajaran. Kita nyanyi lagu Datanglah Roh Kudus. Semuanya berdiri. Dengan semangat ya. Tentang Yesus saat kepada Bapa, ya. Bagaimana proses kesengsaraan Yesus? Ya, silakan. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus tangkap di Taman Getsemani. Yang kedua, Yesus disiksa dan dihina oleh para rasul. Yesus disiksa dan dihina oleh para algojo. Yang berikut, Yesus disalib di Golgota sampai dia wafat. Yesus disalibkan sampai ia wafat di Golgota. Karena dengar tidak kata roh. Apa yang kalian ketahui tentang roh? Roh Kudus. Roh jahat. Bagaimana kekuatan roh yang pernah kamu alami atau yang pernah kamu lihat? Kekuatan roh itu Semangat. memberi semangat. Kehangatan. Bagaimana? Kehangatan. Kehangatan. Dahsyat. Memberi dahsyat, ya.
Itu bentuk-bentuk roh ketika kita lihat ada memberi kehangatan ke orang, memberi rasanya kita sesuatu yang sangat dahsyat, atau orang sakit bisa sembuh. Baik, dari pembelajaran hari ini kita belajar tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Coba ulang. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Ada tujuan pembelajaran yang kita mau capai hari ini. Percaya akan Roh Kudus sebagai penolong yang dijanjikan oleh Yesus untuk menguatkan dan membimbing para murid serta semua orang beriman sehingga terdorong lebih memahami dan bersyukur dengan terlibat dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Tujuan pembelajaran hari ini. Ya, dari tema ini kita akan Ibu menyajikan sebuah gambar. Dari gambar itu kalian mendiskusikan di dalam kelompok kalian, memperdalami dari peristiwa-peristiwa ini atau lama-lama yang kalian jumpai dalam kehidupan setiap hari. Dan setelah itu kalian presentasikan. Dan yang kedua, Ibu menyajikan sebuah video tentang Roh Kudus turun atas para rasul. Di dalam kelompok kalian menyelesaikan LKPD, mengembangkan LKPD ini, dan kalian mendiskusikan dan kalian presentasikan di depan kelas. Ya, siapa yang punya HP di rumah? Angkat tangan. Ya. Kalian pasti menggunakan aplikasi WhatsApp, terus FB. Lama-lama ini sering kami jumpa di sana. Ya. Terus kalau di sebagian sini itu lambang-lambang yang digunakan dalam rambu lalu lintas. Kalau kita berjalan di jalan, kita jumpai lambang-lambang ini. Ya. Sekarang kalian diberi kesempatan untuk diskusi berkaitan dengan lambang-lambang yang digunakan baik dalam komunikasi, yaitu di sosial media maupun lalu lintas. Saya beri kesempatan kepada kalian untuk diskusikan. Ya, silakan. Baik, sekarang kesempatan nomor 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi teman-teman. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Gambar 1 senang, gambar 2 penuh gembira, gambar 3 mantap atau top, nomor 4 sedih, nomor 5 penuh cinta, nomor 6 larang masuk bagi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, 7 jalan 2 arah dan dilarang belok kiri, 8 lampu pengatur lalu lintas, 9 dilarang masuk, 10 larang berjalan terus. Tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kesempatan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Gambar 1 senang, gambar 2 penuh gembira, gambar 3 mantap atau top, gambar 4 sedih, gambar 5 penuh cinta. Gambar nomor 2, gambar nomor 1 larang
bagi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Gambar 2, jalan 2 arah dan dilarang belok kiri. Gambar 3, lampu mengatur lalu lintas. Gambar 4, dilarang masuk. Gambar 5, larangan berjalan telur. Tepuk salut untuk kelompok 2. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kesempatan kelompok 3. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat. Hari ini kami akan membacakan hasil presentasi kami. Gambar bagian 1. Nomor 1-nya senang. Nomor 2 penuh gembira. Nomor 3 mantap atau top. Nomor 4 sedih. Nomor 5 penuh cinta. Bagian gambar 2. Nomor 1 larang masuk bagi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Nomor 2 jalan 2 arah dan dilarang belok kiri. Nomor 3 lampu pengatur lalu lintas. Nomor 4 dilarang masuk. Nomor 5 larang berjalan terus. Tepuk salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya baik. Ini berkaitan dengan lambang-lambang yang kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari ya. Dan begitu pun dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Itu penuh dengan lambang-lambang. Sekarang kalian simak baik-baik video berikut ini. Sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, itu jadi Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Tambahlah pada mereka. Biar api yang berkebaran dari kita pada mereka. Ya baik, itu video tentang Roh Kudus turun atas para rasul. Kalian menyelesaikan atau memperdalami dengan LKPD yang saya bagikan. Ya silakan. Gimana? Sudah? Sekarang kelompok 1 maju untuk melakukan presentasi berdasarkan hasil diskusi mereka. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat. Kami dari kelompok 1 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Apakah yang terjadi pada para rasul ketika Yesus disalibkan? Para murid mulai pulang kampung dan 2 orang pulang ke Emmaus. Dan ada berita bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka merasa terkejut hingga mereka berkumpul kembali dengan suasana takut pada bangsa Yahudi yang bermaksud menghentikan gerakan kenabian Yesus. Nomor 2, apakah yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas para rasul? Mereka semakin berani dan tidak takut untuk mewartakan tentang Yesus yang sudah bangkit serta mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Atau para rasul mendapatkan
karunia bahasa dari Roh Kudus. Para rasul berbahasa Ibrani, tetapi dimengerti sesuai dengan bahasa pendengarannya, yang berasal dari berbagai suku dan bangsa. Maka yang awalnya mereka tidak saling paham karena bahasa yang berbeda-beda. Dengan karunia bahasa itu, perkataan para rasul dapat saling dipahami dengan lambang bahasa itu. Berarti Roh Kudus adalah pemersatu para murid Yesus dari berbagai bangsa. 3. Dalam rupa apakah Roh Kudus turun atas para rasul? Angin, api, dan karunia bahasa. 4. Apakah rupa-rupa Roh Kudus tersebut nampak di zaman sekarang? Mengapa? Angin. Orang hidup selalu bernafas. Bernafas adalah menghirup angin. Dengan menghirup angin orang bisa hidup. Kalau orang tidak bernafas, berarti dia mati. Roh dilambangkan dengan angin. Arti Roh Kudus itu yang dihidupkan orang. Api. Ketika kedinginan, orang akan menyalakan api. Dengan api itu orang merasa hangat. Ketika dingin, orang akan malas bergerak. Ketika hangat, orang menjadi aktif bergerak. Roh Kudus dilambangkan dengan api. Roh Kudus memberikan semangat para rasul yang semula takut menjadi berani. Para rasul yang sebelumnya lesu menjadi bersemangat. Para rasul berani mewartakan Yesus Kristus. Bahasa. Ada peristiwa Pentakosta, para rasul mendapatkan karunia bahasa dari Roh Kudus. Para rasul berbahasa Ibrani, tetapi dimengerti sesuai dengan bahasa pendengarannya, yang berasal dari berbagai suku dan bangsa. Maka yang awalnya mereka tidak saling paham karena bahasa yang berbeda-beda. Dengan karunia bahasa itu, perkataan para rasul dapat saling dipahami dengan lambang bahasa itu. Berarti Roh Kudus adalah pemersatu para murid Yesus dari berbagai bangsa. Ada karena kalau api dan bahasa. Ingat bahwa Indonesia berbineka tunggal ika. Itu artinya bangsa Indonesia terdiri banyak bahasa. Bagaimana bahasa di setiap daerah bisa saling mengerti? Maka adanya lambang bahasa. Karena itu bahasa pemersatu yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Ya baik, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang masuk sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Saya beri 2 orang penanya atas hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan. Mengapa murid-murid Yesus tidak mengetahui bahwa itu Yesus? Mengapa murid-murid Yesus tidak mengenal Yesus? Ada kelompok lain yang bisa memberi jawaban? Ya, silakan. Karena wajahnya tertutupi oleh cahaya. Karena wajah Yesus mengalami perubahan, ditutupi oleh cahaya sehingga muridnya tidak mengenal Yesus. Tepuk tangan untuk Diga. Salut. Pertanyaan yang kedua, ada? Mengapa para rasul dapat bicara dalam bahasa yang berbeda? Mengapa para rasul dapat berbicara dalam bahasa yang berbeda? Ada kelompok lain yang bisa beri jawaban? Mereka dapat berbahasa dari berbagai daerah karena Roh Kudus telah turun atas mereka dan memberikan bahasa. Karena peran Roh Kudus yang memampukan mereka bisa berbahasa lain. Jadi peran Roh Kudus itu sangat luar biasa, yang mempersatukan, yang membuat orang itu paham antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang kelompok 2 untuk presentasikan hasil
berita bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka merasa terkejut hingga mereka berkumpul kembali dengan suasana takut pada bangsa Yahudi yang bermaksud menghentikan gerakan kenabian Yesus. Nomor 2. Apakah yang terjadi setelah Roh Kudus turun atas para rasul? Mereka semakin berani dan tidak takut untuk memberitakan tentang Yesus yang sudah bangkit serta mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan, atau para rasul mendapatkan karunia bahasa dari Roh Kudus. Para rasul bahasa Ibrani, tetapi dimengerti sesuai dengan bahasa pendengaran yang berasal dari berbagai suku dan bangsa. Maka yang awalnya mereka tidak saling paham karena bahasa yang berbeda. Dengan karunia bahasa itu, perkataan para rasul dapat saling dipahami. Dengan lambang bahasa itu, berani Roh Kudus adalah pemasuk para murid Yesus dari berbagai bangsa. Nomor 3. Dalam rupa apakah Roh Kudus turun atas para rasul? Api, angin, dan karunia bahasa. Nomor 4. Apakah rupa-rupa Roh Kudus tersebut nampak di zaman sekarang? Mengapa? Ada karena kalau kita perhatikan bahwa rupa-rupa karunia berupa angin, api, dan bahasa. Ingat bahwa Indonesia berbineka tunggal ika. Itu artinya bangsa Indonesia terdiri banyak bahasa. Bagaimana bahasa di setiap daerah bisa saling mengerti, maka adanya lambang bahasa. Karena itu bahasa pemersatu yang digunakan di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Baik, itu hasil diskusi, hasil laporan dari kelompok 2. Dan sekarang saya beri kesempatan kepada 2 penanya untuk menanyakan hal-hal yang kalian tidak paham atas laporan dari kelompok 1. Silakan. Ya. Dalam rupa apakah Roh Kudus di zaman sekarang? Dalam rupa apakah Roh Kudus di zaman sekarang? Api dan karunia bahasa. Ya, kelompok 2 menyampaikan bahwa Roh Kudus di zaman sekarang berupa angin, api, dan bahasa. Ya, ada lagi? Tidak ada. Tepuk salam untuk kelompok 2. Salut, 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 salut. Sekarang ketiga maju untuk disebutkan hasil diskusi. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Selamat. Kami dari kelompok 3 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Para murid-murid mulai pulang kampung dan 2 orang pulang ke Emmaus. Dan ada berita Yesus sudah bangkit. Mereka merasa terkejut hingga mereka berkumpul kembali dengan suasana takut karena bangsa Yahudi yang bermaksud menghentikan kenabian Yesus. Mereka semakin berani dan tidak takut mewartakan tentang Yesus yang sudah bangkit serta mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Angin, api, dan karunia bahasa. Burung merpati, sinar, guru, kilat, air, materia, minyak krisma, jari tangan, dan sebagainya. Ya, baik. Itu hasil presentasi dari kelompok 3. Sekarang saya beri waktu kepada 2 orang penanya untuk menyampaikan pertanyaan. Mengapa murid-murid Yesus takut keluar dari rumah itu? Kenapa murid Yesus
Kenapa murid Yesus takut keluar dari rumah, dari tempat persembunyian? Takut dikejar oleh bangsa Yahudi. Takut dikejar atau dibunuh oleh bangsa Yahudi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari hasil presentasi kalian, siapa yang bisa buat kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini? Kesimpulan materi hari ini yang perlu dibahas, turunnya Roh Kudus. Yang lain lagi? Rasul bisa berbicara dengan bahasa lain. Dan Rasul bisa berbicara dalam bahasa lain. Ya baik, dari materi yang kita sudah bahas tadi, ada beberapa poin penting. Bahwa sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan pada murid untuk berdoa dan berkumpul dalam satu rumah. Setelah Yesus naik ke surga, 10 hari baru Yesus mengutus Roh Kudus atas para rasul yang disebut peristiwa Pentakosta. Roh Kudus ini turun atas para rasul berupa angin, berupa api, dan karunia bahasa. Api memberi kehangatan. Ketika kita dingin, kita selalu membutuhkan kehangatan supaya kita lebih semangat lagi. Ya. Sedangkan angin itu di mana kita menghirup nafas. Nafas ini adalah angin. Dan yang ketiga berupa karunia bahasa. Bahasa mungkin sebelum mereka tidak saling mengerti. Ya, tidak saling mengerti antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain. Tapi dengan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul, mereka saling mengerti. Baik, kita refleksi atas kegiatan dari pembelajaran yang kita sudah bahas hari ini. Isi apa yang kamu pahami sesuai dengan kegiatan dalam. Sudah? Datang buku. Ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah paham materinya? Sudah. Baik. Kalau sudah paham, kalian mengerjakan tes akhir dari pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Sudah? Ya, Bu. Ya, kalau sudah, kumpul lembaran jawaban. Dan kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Semuanya berdiri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas segala Bapa dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan dalam proses pembelajaran kami hari ini. Karena itu kami mohon tuntunlah hati dan pikiran kami, sehingga memampukan kami mewujudkan dalam kehidupan keseharian kami demi kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.